Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua, sehat semua ya tentunya. Dan tetap jaga kesehatan. Baik, pertemuan kali ini untuk anak-anakku kelas 6, kita akan belajar terkait tolong menolong. Baik, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapak Pinpin, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tetap gembira ya anak-anakku. Jangan lupa untuk seperti pesan Bapak tadi, jaga kesehatan dan tetap harus menjalankan salat 5 waktu. Sholat 5 waktu jangan lupa. Baik, terkait tolong menolong, ini ada salah satu ayat yaitu Al-Maidah ayat 2 seperti di LKS. Anak-anakku semua di LKS ada di halaman 5. Al-Maidah ayat 2 ini ayatnya sebenarnya panjang kayak gini, tapi di LKS hanya dicantumkan mulai dari ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi intinya yang langsung seperti tema pada hari ini, yaitu mengajak dalam kebaikan atau berbuat baik kepada sesama. Yuk kita baca bareng-bareng dulu sambil melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Pak Miftah pimpin ya. Dan anak-anakku semua harus mengikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Baik, untuk artinya sudah ada di LKS halaman 5. Oke. Artinya kurang lebih seperti ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian semua atas kebaikan dan takwa. Kalau lebih detailnya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Oke. Jadi kalau hal baik itu harus tolong menolong. Lanjutannya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kalau yang hal buruk enggak usah tolong menolong, misalkan apa ya? Jahili orang lain. Wah, itu jangan tolong menolong. Apa? Mencuri pensil teman. Wah, itu jangan tolong menolong. Jadi kalau tolong menolong itu dalam kebaikan. Misalkan anak-anakku punya pensil 2, pas ke sekolah ada temennya yang enggak bawa pensil, dipinjemi. Itu tolong menolong dalam kebaikan. Dan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Itu maksudnya yang disiksa apa? Ya tadi, kalau tolong menolong dalam keburukan nanti itu disiksa. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Nih, contoh tolong menolong dalam hal kebaikan. Di LKS sudah ada. Nih, gambar pertama. Contoh apa ini? Menolong nenek yang menyeberang jalan raya.
Oke. Kalau ada orang tua, orang sepuh yang sudah tua renta mau nyebrang jalan tidak bisa, takut karena banyak mobil, ya dibantu diseberangkan. Tapi tetap anak-anakku harus hati-hati juga, lihat kanan kiri, ada mobil tidak. Oke, ini membantu menyeberangkan. Terus ada lagi gambar membantu memadamkan api yang membakar rumah tetangga. Jelas kalau ada rumah tetangga yang kebakaran kita tolong menolong, membantu memadamkannya. Jangan malah tambah dibesarkan apinya dengan dikasih bensin. Wah, itu jahat, itu halus. Ikut menyiram menggunakan air. Oke. Tolong menolong yang lain yang apalagi bergotong royong membangun rumah. Misalkan ini ada rumah tetangga yang sedang membangun rumah, misalkan menurunkan gentingnya atau apa, tolong menolong. Ada lagi kerja bakti membersihkan kelas. Oh, kerja bakti membersihkan kelas itu juga termasuk tolong menolong, karena kalau dikerjakan sendiri tidak selesai-selesai dan capek tentunya. Kalau dikerjakan bareng-bareng kan pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Baik, paham ya? Itu contoh-contohnya dan masih banyak contoh lagi, banyak yang lain contohnya. Oke, Pak Miftah jelaskan dalam surat Al-Maidah tadi ada beberapa bacaan tajwid, atau kalau di sini disebutnya hukum bacaan dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi, atau tajwidnya, membacanya seperti apa yang baik dan benar. Karena anak-anakku sudah kelas 6 harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tuh. Di situ ada nomor 1 matobi'i. Matobi'i itu apa? Nih, matobi'i. Nomor 1. Matobi'i yaitu apabila ada harokat fathah. Fathah itu ini kayak gini, fathah diikuti alif. Ini ada alif, ini fathah. Atau ada kasroh yang diikuti ya. Wow, kasroh ya. Nanti Pak Miftah lihatkan contohnya. Atau ada wawu sukun yang diikuti dengan dhammah. Itu harus dibaca panjang, 1 alif atau 2 harokat. Kesimpulannya apa? Matobi itu apabila ada harokat fathah diikuti alif, atau ada harokat kasroh diikuti ya, atau ada harokat dhammah diikuti dengan wawu sukun, maka harus dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Cara bacanya bagaimana? Ini contohnya. Wa ta'awanu. Ini bacanya 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan. Kira-kira seperti itu. Wa ta'awanu. Wanunya juga sama. Wanu. Ini ada wawu sukun, ada dhammah. Ini ada harokat fathah, ada alif. Alal birri wat taqwa wa ta'awanu. Itu banyak lagi. Oke. Lanjut ya. Nanti untuk lebih detailnya anak-anakku pelajari. Ini kita lanjutkan dulu. Ada idhar Qamariyah. Idhar itu ada huruf alif lam. Ini alif lam. Idhar Qamariyah itu ada alif lam bertemu dengan huruf Qamariyah. Huruf Qamariyah apa? Ini ada wawu, mim, atau urut dari sini nggih. Urut dari sini. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Apabila ada bertemu dengan huruf ini, maka harus dibaca idhar qamariyah, atau alif lamnya atau alnya, lamnya ini tidak kelihatan. Contohnya ini. Wal udwan. Alif lamnya kan hilang. Bukan hilang, maaf. Kalau idhar qamariyah itu alif lamnya muncul atau kelihatan atau nampak dalam bacaan. Pak Miftah tadi keliru ya. Oke. Kalau qamariyah itu nampak dalam bacaan. Ini wal. Kan lamnya ada nih. Wal. Nah, ada lamnya. Wal udwan. Sekarang lanjutannya idgham samsiyah. Oh, kalau samsiyah itu berarti selain yang huruf-huruf ini. Ini alnya tidak kelihatan atau lamnya tidak kelihatan. Nah, jadi bacanya langsung ke huruf setelah lamnya. Jadi wat tak
wattaqwa kan alnya nggak ada, langsung langsung tak kan, wattaqwa. Kalau ini ke lam dulu, lam dulu, udwan. Ini kan lam, al atau alif lam, setelahnya ain kan termasuk yang di sini, mana yang ain? Ini termasuk ini. Berarti lamnya harus kelihatan. Kalau ini lamnya tidak kelihatan. Ini wal, udwan. Kalau ini wattaqwa. Lanjut. Ada qalqalah sughra. Qalqalah itu mantul. Ini qalqalah sughra sama kubro itu sama-sama mantul. Kalau ini besar mantulnya atau jelas banget itu. Kalau ini kecil, mantulnya kecil. Kalau ini mantulnya besar. Mantul ya, qalqalah. Baik, kita contohkan. Wal udwan. Kalau ini besar. Al iqab. Nah, baknya nampak, al iqab. Mantulnya besar, kalau ini kecil. Wal udwan. Qalqalah sughra mantulnya kecil, kalau kubro mantulnya besar. Ciri-cirinya apa? Kalau qalqalah sughra itu di tengah ayat, tapi kalau qalqalah kubro di akhir ayat. Ini di akhir ayat atau waktu mau berhenti. Ini kalau qalqalah kubro itu berhenti atau akhir ayat, tapi kalau sughra itu di tengah-tengah bacaan. Huruf qalqalah apa? Ini nih huruf qalqalah nih. Ada qaf atau dari sini dal, jim, ba, to, qaf. Sering disingkat menjadi qad bu jadi. Singkatannya apa? Qalqalah qad bu jadi. Ini dal berarti masuk ke sini qalqalah. Ini ba berarti masuk ke sini ba. Al iqab. Kalau ini wal udwan. Paham ya? Kalau ada yang belum paham, nanti coba diulang-ulang, dipahami lagi. Bisa juga ditanyakan ke Pak Miftah. Selanjutnya ada hunah. Hunah itu bacaan mendengung. Nih, bertajwid dibaca dengan dengung yang lama. Mim tasjid atau nun tasjid. Tasjid itu kayak gini, kayak huruf W. Ini tasjid namanya. Innallah. Bacanya gimana? Mendengung. Innallah. Hunah itu apabila ada nun tasjid atau mim tasjid, maka harus dibaca mendengung. Innallah. Itu anak-anakku. Jadi di dalam Al-Maidah ayat 2 ini ada beberapa bacaan yang Pak Miftah sebutkan tadi. Ada mad tobi'i, yaitu apabila ada alif mati bertemu dengan fathah. Alif mati itu alif sukun ya, bertemu dengan fathah. Ya sukun bertemu dengan kasroh. Wawu sukun bertemu dengan dhammah, maka dibaca mad tobi'i. Idhar qamariyah sama idhar samsiyah. Kalau qamariyah itu al atau lamnya kelihatan dalam bacaan, kalau samsiyah tidak kelihatan. Contohnya yang qamariyah wal udwan. Contohnya yang samsiyah wat langsung masuk ke tak, lamnya tidak kelihatan. Wattaqwa. Contoh qalqalah sughra sama qalqalah kubro. Kalau sughra itu kecil, kubro besar. Sughra itu di tengah, kubro itu di akhir ayat atau di akhir surat. Cara bacanya wal udwan. Kalau ini al iqab. Ini kan di akhir ayat, ini tengah-tengah. Itu ya. Hunah nun tasjid atau mim tasjid dibaca mendengung yang lama. Innallah. Baik, kita terapkan dalam bacaan yuk. Kita terapkan dalam bacaannya. Mana ini? Yo. Wa ta'a, satu alif atau dua harokat, ini namanya mad tobi'i. Ini juga mad tobi'i, satu alif atau dua harokat itu dua ketukan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Taqwa ini qaf di tengah-tengah, berarti qalqalah sughra. Wala ta'awanu. Oh, ini ada mad tobi'i, fathah bertemu alif.
ini fathah bertemu alif, ini dhammah bertemu wawu, ini namanya mad tabi'i. Wa atau panjang 2 harokat, 2 ketukan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini qad bujadi berarti huruf qalqalah. Kalau di tengah-tengah berarti sughra. Qalqalah sughra. Wattaqullah. Innallaha apa ini tadi? Nun tasdid gunnah atau mendengung lama. Innallaha syadidul iqab. Nih, kalau ini akhir ayat, akhir surat atau mau berhenti, berarti jadi qalqalah kubra. Baik, anak-anakku, pembelajaran kali ini cukup itu saja. Yang penting anak-anakku cermati dan pahami. Jangan lupa sholat 5 waktunya, tetap belajar. Dan tugas untuk hari ini sebagai absensi, nanti buat absen kehadiran anak-anakku semua, yaitu menulis surat Al-Maidah ayat 2 seperti yang ada di LKS dengan artinya. Ditulis dalam buku tugas dan difoto, dikirim Pak Miftah. Harus dikirim hari ini ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Saya sudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.